Jadi bukan hanya teknisnya saja, tapi seorang doula juga memberikan dukungan emosional. Kemajuan yang signifikan dengan kehadiran seorang doula katanya. Kemajuan signifikan, bukaan-bukaannya cepat. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia. Nah, siang hari ini kita mau ngapain sih? Berbagai DM masuk ya, banyak pertanyaan, dan siang hari ini kita coba jawab melalui games. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita coba jadiin games ya, kita coba jawab. Apa saja ya pertanyaannya? Yuk! Benar apa salah ya? Salah. Seorang doula mendampingi juga secara emosional, secara fisik, memberikan kenyamanan fisik juga, memijat, membelai, memberikan kasih sayang. Secara emosional tuh kita menyamankan Bumil, kita menenangkan Bumil, kita memberikan kepercayaan diri pada Bumil, dan juga kita memberikan edukasi, persiapan, dan juga knowledge atau pemahaman kepada calon ayah dan ibu atau Bumil dan Pak Mil untuk menyiapkan diri sebelum adik bayi lahir ke dunia. Bagaimana sih menyambutnya dan mengawalnya sejak dari dalam kandungan hingga sampai adik bayi lahir, dan gimana pada saat perawatan di rumah. Betul, karena sejak pertama kali bertemu dengan Bumil, kita sudah berkesepakatan bukan hanya dengan ibu hamil dan Pak Hamilnya saja, tapi berkesepakatan dengan adik bayi di dalam kandungan. Mau nggak didampingin sama tante dulanya, didampingin, difasilitasi sampai kamu tiba ke dunia, ditemani, dan calon mama dan calon papanya juga diedukasi. Gimana ya cara menyambut kamu ke dunia, dan ditemani sejak gini, kalau aku tuh gini, kapan kira-kira ibu hamilnya ingin ditemani, entah itu dari fase bukaan awal maupun misalnya ibu hamilnya sudah sangat percaya diri. Nanti aja deh Mbak, kalau aku bukan aktif aja, boleh juga. Jadi kalau aku tergantung ibu hamilnya mau kapan mulai ditemani. Tidak. Seorang doula itu mendampingi bahkan sejak awal-awal, bahkan ada yang datang itu pada saat masa prakonsepsi, yaitu berniat ingin memiliki keturunan. Jadi belum hamil nih, baru prakonsepsi, baru berniat untuk hamil. Nah, justru bagus karena calon ayah dan calon ibu sangat menyiapkan diri. Bahkan konon katanya 3 bulan sebelum pembuahan terjadi itu rahim ibu disiapkan. Rahim ibu disiapkan dari mulai nutrisinya, dari mulai emosinya, itu sudah disiapkan untuk menyambut pembuahan, menyambut si jabang bayi ini. Karena rahim itu pun dia menyimpan apa ya, kita bilang menyimpan residu-residu emosi yang akan menjadi nest atau wadah atau tempat cinta untuk si bayi ini atau si jiwa ini berkembang. Jadi penting banget untuk calon ayah, calon ibu, moms, dan di rumah untuk paham dulu nih, teredukasi. Jadi hamil tidak hanya sekedar hamil, tapi paham dulu bagaimana sih menyiapkan diri untuk menyambut si buah hati ini. Semakin dini semakin baik, tapi kalau sekarang juga sudah hamil gak apa-apa juga, masih banyak waktu kok. Ada 40 minggu untuk menyiapkan dirimu menyambut si buah hati. Jadi seorang doula itu menyiapkan diri dari sejak prenatal, mendampingi, mengawal
sampai hari kelahiran, sampai bayinya lahir dan postpartumnya. Mengawal juga setelah lahir. Bagaimana menyiapkan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman, penuh cinta. Bagaimana moms dan papanya diedukasi untuk menyiapkan dirinya, mengasuh jiwa yang hadir ke bumi, khalifah yang hadir ke bumi ini. Gimana sih mengasuh sebuah jiwa yang sudah potensinya sudah ada, nature-nya sudah ada. Jadi diajari nurture-nya seperti apa. Tidak, seorang doula tidak menggunakan secara medis, tapi seorang doula itu banyak sekali menggunakan ilmu-ilmu lainnya. Di salah satu cara adalah optimalisasi posisi janin, yaitu bagaimana seorang doula mengaplikasikan ilmunya, memberikan ruang kepada janin untuk bisa bergerak turun. Jadi ibarat ibunya ini tempatnya, wadahnya, si janinnya ini sebagai passengernya, untuk bagaimana caranya bekerja sama passengernya itu melewati tempatnya, wadahnya, agar mereka bekerja sama, passengernya bisa turun melewati wadahnya. Jadi bekerja sama dengan baik. Si ibunya kita berikan gerakan-gerakan yang bisa menyamankan juga, dan si bayinya kita bantu untuk turun juga. Jadi itu adalah sebuah teamwork, kerjasama antara ibu, bayi, dan juga ayah. Dan doula di sini sebagai yang menemani dan juga sebagai seorang yang netral dan bisa melihat dari point of view, helicopter view, bisa melihat dari segala sisi. Bagaimana sih ibu kita lihat, kita bisa melihat, oh kalau ibunya nggak nyaman kita bisa berikan gerakan ini. Oh ternyata nanti bayinya masih ada di pelvic di atas nih, di tulang pelvic yang di atas, bagian atas. Gerakan apa ya yang kita bisa berikan agar bayinya bisa turun lebih cepat? Atau ibunya butuh istirahat dulu, ya sudah, ibunya istirahat dulu. Sambil istirahat dikasih posisi seperti apa nih biar bisa membantu bayinya juga turun walaupun ibunya sedang istirahat. Jadi doula bisa memberikan gerakan-gerakan yang optimal, membantu janin turun. Juga seorang doula sambil memberikan kenyamanan secara emosional. Jadi bukan hanya teknisnya saja, tapi seorang doula juga memberikan dukungan emosional, menenangkan ibunya, memberikan kepercayaan diri agar Bumil juga tetap percaya diri dan tetap tenang, terjaga nafasnya, untuk mengawal nafasnya agar tetap stabil kekuatannya. Nanti di garis finish tetap stabil untuk bisa mengejar, untuk mendorong bayinya keluar di fase terakhir. Salah. Banyak yang bilang tidak hanya ibu hamil yang mendapatkan dampak positif dari doula, tapi karena semuanya di dalam ruang bersalin itu menjadi sebuah tim yang bekerja sama, baik itu dari Pak Milnya ikut merasakan juga, terus juga yang tenaga profesional, tenaga bersalinnya juga, tenaga kesehatannya juga ikut merasakan. Kehadiran doula itu sangat membantu dan mempercepat katanya. Jadi pada saat tenaga kesehatan datang, kemajuan yang signifikan dengan kehadiran seorang doula katanya. Kemajuan signifikan, bukaannya cepat sekali bukaannya dibandingkan tidak didampingin kehadiran seorang doula. Seperti itu. Dan juga tenaga-tenaga kesehatan pendamping merasakan manfaat dari kehadiran seorang doula. Tentunya sebelum hari H, seorang doula dan tenaga kesehatan di tempat perlu kerjasama dulu nih, perlu ketemu, perlu saling ada kesepakatan
bagaimana sih ranah-ranah yang do and don'ts-nya, sebaiknya mana ranah wilayahnya Dula dan mana ranah yang sebaiknya itu bukan wilayahnya Dula. Nah, itu ada kesepakatan dan saling menghormati. Gitu. Betul. Seorang Dula itu mendampingi dan menjadi pendamping yang non-judgmental. Bisa mendampingi secara emosional, physically, dan juga memberikan edukasi kepada Bumil dan Pak Mil. Dan sifatnya netral. Dan pilihan dikembalikan lagi kepada Bumil dan Pak Mil. Jadi ujung tombaknya tetap di Bumil dan Pak Mil. Seorang Dula hanya memaparkan, mengedukasi, dan memberikan pilihan-pilihan. Kita hanya memberikan knowledge atau ilmunya, memberikan banyak sekali pilihan yang bisa dipilih berdasarkan preferensi dari ibu hamil dan Pak Mil. Betul. Dan bukan hanya menghadapi kontraksi, tapi juga membantu menyamankan ibu hamil, baik itu secara teknis maupun secara emosional. Jadi kalau ibu hamil yang sudah hampir sudah hampir menyerah, kita tetap menyemangati. Bisa Bu, bisa. Kita berjuang setiap 1 menit, kita lewati 1 menit lagi, kita lewati. Nanti nggak kerasa kok. Tahu-tahu sudah bukan lengkap. Tahu-tahu kepala bayi sudah di depan. Tahu-tahu sudah saatnya mengejar. Tahu-tahu lahir deh. Gitu. Salah. Seorang doula itu terlatih secara profesional dan ada sertifikasinya. Jadi untuk moms di rumah, untuk Pak Mil dan Bu Mil, pilihlah doula kalian dan bertanyalah dengan detail kepada doula kalian untuk sertifikasinya dan pelatihannya di mana. Karena seorang doula itu dilatih secara profesional. Bagaimana mendampingi para Bumil dan Pak Milnya seperti apa. Salah. Di masa pandemi kemarin, seorang doula itu bisa kok mendampingi juga lewat online. Karena ada juga kalanya seorang doula tidak bisa face to face mendampingi kliennya karena karena tidak memungkinkan, banyak aturan-aturan yang ternyata tidak memungkinkan seorang doula hadir mendampingi para kliennya. Memang sedih banget sih, kita sebagai seorang doula sedih banget kita tidak bisa hands on memegang langsung, memeluk langsung para bumil dengan tangan kita. Memang beda rasanya, tapi saat itu energi kita juga pasti sampai kok kepada bumilnya, karena kita nggak ada pilihan saat itu. Untuk para bumil saat itu yang berjuang melahirkan bayi-bayi lucunya ke dunia di masa pandemi, kalian luar biasa. Dan kalian adalah generasi pilihan saat itu yang berjuang seorang diri di ruang bersalin tanpa kehadiran doula, tanpa kehadiran suami, di ruangannya asing, tapi energi kita sampai pada kalian. Jadi moms di rumah, demikian kurang lebih beberapa pertanyaan tentang peran doula seperti apa sih. Jadi kalau nanti moms di rumah ingin pilih-pilih seperti apa doula yang kalian ingin pilih, jangan lupa moms ditanya-tanya seperti tadi. Seperti apa sih doula yang ingin moms pilih untuk mendampingi moms di rumah. Dan jangan lupa di share, di subscribe, dan di komen. Dan sampai ketemu di next sesi selanjutnya. Wassalamualaikum.